Pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang membunuh adik iparnya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pelaku mengaku sakit hati karena korban sering memarahi dan memukul istri serta keponakannya. Polisi dari Satreskrim Polres Gunung Mas, Kalimantan Tengah menangkap seorang pria berinisial B ini setelah membunuh adik iparnya bernama Yufri. Menurut keterangan kepada polisi, B berdalih membela adik perempuan dan keponakannya yang sering dimarahi dan dipukul korban. Tersangka kemudian membunuh adik iparnya hingga tewas menggunakan pisau lipat setelah terlibat duel. Merasa sakit hati karena adiknya yang merupakan istri dari korban Y sering dimarahi, termasuk anaknya sering dimarahi dan dipukuli oleh korban Y tersebut. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang perempuan diduga mencuri telepon genggam dari rumah warga di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi. Perempuan ini diamankan setelah diduga mencuri telepon genggam dari rumah warga di Jalan Seha, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi yang datang kemudian melakukan penggeledahan. Polisi menemukan 4 buah telepon genggam dari dalam tas pelaku. Diduga perempuan berinisial A ini mencuri telepon genggam penghuni rumah yang sedang mengisi daya dengan modus pura-pura bertamu. Untuk membuktikan perbuatan pelaku, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban. Ibu yang ngobrol juga sama ibu, tahu-tahu pagi subuh ibu mau sholat, dia udah nggak ada, pintu udah ngablak. Ya udah pas saya dibangunin, handphone udah nggak ada. Udah itu makanya saya langsung kejar ke depan, nah ketemu orangnya itu. Kenal sama dia ini udah lama atau apa? Kenal enggak? Oh nggak kenal? Nggak kenal, cuman waktu itu teman pernah kan dia nge-grab. Nah dia itu customernya. Guna kepentingan penyidikan, polisi menggelandang pelaku ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gagalkan upaya penyelundupan daging celeng lebih dari 5 ton di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Daging celeng rencananya akan dikirim ke Tangerang, Banten. Dalam razia rutin di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, petugas mendapati sebuah mobil box berpendingin asal Bengkulu yang mencurigakan. Bawa apa, Mas? Daging ikan, daging ayam. Ketika diperiksa, pengemudi mobil sempat mengaku bahwa yang dibawanya adalah daging ayam. Namun dari kemasan daging menggunakan karung dan bertumpuk membuat petugas makin curiga. Nggak tahu. Setelah diperiksa dengan mendatangkan petugas balai karantina, diduga kuat daging yang dibawa adalah daging celeng. Dia bukan daging ayam, kita tahu awalnya itu bukan daging ayam. Nah, berdasarkan keterangan dari rekan karantina bahwa itu dimungkinkan daging celeng. Berdasarkan keterangan dari driver tadi ada 160 karung. Kalau dalam satu karungnya saja 20, diperkirakan itu lebih ya, 50 kilo. Dimungkinkan itu tadi sekitar 5 ton segala deh. Rencananya daging celeng akan dikirimkan ke Tangerang, Banten. Sementara pengemudi sudah menerima upah 8 juta rupiah untuk jasa pengiriman. Tujuan ke Tangerang. Tangerang, gitu. Ya. Terus Bengkulunya di mana? Di desanya apa nggak tahu, kurang lupa. Oke. Punya siapa ini, Mas? Nggak paham, Mas. Nggak paham. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kendaraan berikut sopir dan barang bukti langsung diamankan di Mapolsek ASKP Bakauheni. Di Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, seorang polisi berpangkat Komisaris Besar ditetapkan tersangka atas laporan anaknya sendiri, Aurelia Renata, karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Namun polisi juga turut menetapkan Aurelia beserta ibu dan sepupunya sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Drama saling lapor antara bapak dan anak terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah sebelumnya Kombes Rahmat Widodo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT, anaknya Aurelia Renata beserta ibu dan sepupunya juga ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama setelah dilaporkan balik oleh sang ayah. Kini Polres Jakarta Utara telah menyerahkan berkas laporan ke pihak kejaksaan.
Keduanya sudah kami proses secara hukum untuk terlapor RW sudah tahap 2 sudah kita serahkan ke kejaksaan, kemudian untuk yang tersangka A dan H sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Demikian, terima kasih. Dan kalau yang terlapor A sebagai apa dan terlapornya apa dan tuduhannya? Sama, KDRT kemudian pasal 351 juga. Oh jadi dua-duanya Ya. KDRT laporannya? Ya. Sebelumnya pada Juli 2020 lalu, postingan Instagram @AureliaRenata viral di media sosial. Aurelia mengunggah rekaman suara saat ayahnya, seorang perwira polisi, diduga melakukan kekerasan terhadap Aurelia dan keluarganya. Dalam unggahan Instastory-nya, Aurelia juga menjelaskan jika ia dan sepupunya dianiaya oleh ayahnya. Tidak hanya itu, handphone Aurelia juga pecah akibat dibanting. Menurut Aurelia, penganiayaan dilakukan karena ayahnya selingkuh. Tim Liputan iNews melaporkan.